Apa teoritis lighting itu asal Eropa di tahun 1932. Itu sudah belum ada listrik. Wis Mas. Indonesia. Wis, listrik kuwi iki wis ana abad 17, 18. Oke. Lah, aku menerima band-bandan itu malah tahun kemarin, Oktober kemarin di Apa Bekasi, Besting Fest. Oke. Karena pada waktu itu kan temanya perempuan. Dan itu panggungnya didesain apa yang sesuai dengan tema konsepnya. Dan lightingnya juga dikonsep. Lah itu aku mau itu. Oh, oke. Proses diskusi itu selama 3 sampai 4 bulan. Cuman ngomongin lampunya. Cuman ngomongin pencahayaan. Banyak kan, tapi khusus untuk aku Iya. ngomongin di 3 sampai cahayanya 4 aja. Ya. Sama desainnya berubah berkali-kali desainnya. Itu yang paling mempengaruhi apa Mas biasanya? Kok sampai bisa berubah berkali-kali gitu Mas? Konsep. Pertama konsep. Konsep ya. Wes konsep daki. Ya. Akhirnya berkurang duitnya. Atau ditemui sama budget anggaran gitu ya. Oke. Neng kan konsep wis mateng. Ya. Nek dikurangi mergo budget kan tidak merubah esensi. Ya, hanya menyesuaikan aja kan. Menyesuaikan. Ya cuman lampunya ganti iki lebih murah. Oh ya. Ya. Tapi yang produknya hasilnya akan mendekati juga sama konsep itu. Tapi kalau gitu kepuasanmu berkurang nggak sih Mas? Ketika harus harus berkompromi sama budgeting. Enggak sih. Kalau konsepnya sudah pasti dan desainnya pasti itu enggak akan mempengaruhi. Tidak pengaruh. Karena tahu hasil yang akan dicapai. Okay. Yang penting tujuannya Mas. Nek ra ono tujuan. Oh, apik. Betul ini. Bener, tujuannya sing penting. Ya mosok penerangan. Armoko, penerangan bukan. Oh iya. Menteri Penerangan. Penerangan. Armoko. Rada ngerti kita ya, tapi ya udah apa ya. Oke. Nah, kalau perkembangan nih sekarang Mas. Kan pasti dari 2008 sampai 2024 ini sekarang misalnya. Peralatan jelas berkembang, teknologi berkembang. Tapi esensinya sama. Oh iya, Neng paling belajar software. Lah, menangi generasi milenial, kuwi ning transisi, Mas. Transisi ki channel TV, transisi RCTI, Transistor. Karo transistor barang. Iya. Lah, Transisi apa, Mas? menangnya di milenial itu kan transisi di era yang analog. Ya. Analog kan lebih utama ke konsep, ide, gagasan. Terus kemudian yang generasi Z ini itu kan lebih ke teknologi. Ya. Lah, milenial kan di antara itu. Analognya juga pernah. Analog dapat, teknologi dapat. Iya. Di menangan. Keuntungannya di situ ya. Keuntungannya di situ. Ya. Jadi nggak terlalu rumit untuk mengejar itu, karena teknik kan mudah dapat dipelajari daripada gagasan. Iya. Aku sempat ngobrol waktu itu sama Cak Yon, terus berbicara tentang pencahayaan. Apakah terus kan sekarang ngomongin misalnya kayak backdrop sekarang, latar belakang itu sekarang udah pakai LED. Ternyata juga ada beberapa pencahayaan sing nanti akan tabrakan karo warnane itu dan sebagainya. Wah, iya. Itu kan perkembangan ya, termasuk dari perkembangan yang dulu kita cuma paling print outdoor. Dan yang menarik lagi ketika kolaborasi sama videomapper. Nah, ya itu juga. Itu saya pernah kolaborasi sama Mas Koko, dia alumni DKV ISI tahun 88. Itu kolaborasinya itu menarik banget. Jadi antara cahaya proyektor sama cahaya lampu itu tidak bersinggungan tapi saling mengisi. Itu bisa. Nah, dan itu ternyata kalau pendekatannya memakai prinsip cahayanya si teater visualnya Robert Wilson tentang arsitektur, ruang dan waktu, menarik banget hasilnya. Itu ya didiskusikan Mas. Wah, kui sampai gonta-gontaan iya Mas. Sama Mas Koko itu? Iya.
Oke. Terus produknya waktu itu terjadi di satu festival apa di atau di Karyanya Mila yang Mother Earth. Robert Wilson? Merek Baltenes atau Wilson? Tapi sebetulnya Robert Wilson itu mengacu pada Adobe Appia loh, Mas. Adobe Appia barang ya, Jok. Iki. Apa itu, Mas? Kui teoritis lighting itu asal Eropa di tahun 1932. Itu sudah belum ada listrik, Mas. Wis, Mas. Indonesia. Wis, listrik kuwi iki wis ana abad 17, 18. Oke. Nah, teori lighting sendiri itu kan ternyata di abad 18 Itu tahun 1700-an berarti ya? gitu. Itu Sir William itu sudah menuliskan lighting untuk opera. Oke. Aku ngerti ini beberapa bulan yang lalu. Mas. Aku ngerti ini saiki ya. Aku tahunya baru sekarang. Wih. Oke. Tapi itu juga mbok pelajari, Mas, tentang sejarah. Dan Otomatis juga iya. Otomatis. Itu mempelajari prinsip sih, Mas. Prinsip, elemen kuwi penting. Enggak waton celorot. Nek kowe ngono siapapun bisa. Asal tahu. Lah, itu tergantung insting. Kalau itu semakin banyak semakin terlatih, itu juga hasilnya sama seperti orang yang mempelajari prinsip itu. Hasilnya sama. Iya. Cuman metodenya saja. Metode belajarnya yang berbeda gitu ya. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang lighting pun saja ini ada beberapa macam cara mempelajari ini gitu, Mas ya. Oke banget. Oke. Dan saiki Mas ada instalasi cahaya sudah. Cahaya berdiri sendiri. Maksudnya? Kalau di industri itu kan ada lighting show gitu. Betul ya. Lah ini instalasi cahaya. Kayak kemarin yang di Kaliurang itu. Ya. Kayak seperti Avatar itu, dunia Avatar. Oh, iya. Itu kemudian yang di Mojokerto juga sama. Seperti itu. Jadi cahaya berdiri sendiri sekarang. Wah. Festival lampion gila kan gitu ya maksudnya, Mas ya. Itu banyak sih penelitian tentang itu sekarang. Jadi juga berarti mengadaptasi itu, mempelajari sampai sekarang. Mau nggak mau akhirnya, Mas. Ya namanya sudah dikutuk ya. Iya. Namanya sudah ikonik, Mas ya. Ngomongin lighting, ya wes itu Mas Eko gitu. Oke. Nek misalnya nih, Mas, bicara tentang kerjasama lagi dengan beberapa pihak. Sakjane yang paling menarik menurut Mas Eko itu bekerja dengan pertunjukan apa, Mas? Apapun pertunjukannya, Mas, yang penting ki cuan, bukan. Oh, cuan nomor loro, Mas. Nomor di sini apa, Mas? Nomor siji kuwi keyakinan kepada panggung. Enggak. Yang penting ayo belajar bareng, diskusi. Sama semua tim berarti gitu ya. Oke. Kalau nggak ada diskusi kok wah lampune ngene. Wah, kuwi proyektore ngalahi lampu. Wah, cerewet-cerewet seperti itu kan mesti banyak. Dan sering terjadi. Kebetulan di aku belum pernah. Oke. Karena ngobrol dulu. Diskusi dulu. Iya. Tapi karena kan kebutuhan kecepatan zaman, misalnya ya, ada beberapa acara yang mungkin tidak bisa didiskusikan secara dalam, secara lama gitu. Mesti tak tolak. Yo, wis. Rampung itu. Tapi iya. Oh, itu prinsip, Mas. Tetap kudu ngobrol dulu kita gitu ya. Dan kalau dadaan saya memang nggak mau karena resiko. Resikonya banyak banget. Walaupun misalnya secara gambaran mungkin Mas Eko punya desain. Udah beberapa kali pertunjukan yang sama mungkin seperti itu, terus Mas Eko udah punya desain sendiri dan akhirnya apapun akan dipenuhi, apapun akan diterima, itu tetap harus ada ngobrol dulu, harus ada diskusi dulu. Oke. Jadi aku desain kemudian minta pendapat dari sutradara, koreografer ataupun apa gitu. Siapa yang mandegani itu. Ya. Kemudian setelah itu piye produksine, mampu ora? Termasuk mampu ora kene aku melu ning kono. Ya iya dong.
Berarti selama ini yang terjadi dua-duanya kompromi itu ketemu Mas ya? Ya, Ya. kalau nggak ada kompromi, mending saya mundur. Sering terjadi Mas? Ya, sering. Oke. Tapi menyesali nggak Mas ketika ono sing aduh harusnya kemarin aku bisa. Kalau cuma mintanya kayak gini bisa sih gitu atau Enggak, saya enggak lebih ke kalau itu kan sama seperti penyesalan lah, Mas. Iya, ya. Nggak pernah menyesal karena semua by design. Semua by create juga. Jadi ya diobrolin di awal. Konsepnya kalau nggak seperti ini ya berubah konsep. Jadi nggak ada saling penyesalan antara produksi dengan saya enggak. Saling ya. Penyesalan kui padu, Mas. Iya, makanya. Atau kalau nggak menyesal, wah itu harusnya kemarin kita ngobrol aja biar terjadi yang lebih oke dari yang hasilnya kemarin, misal gitu. Dengan orang lain selain Mas Eko, misalnya gitu. Ada nggak gitu, Mas? Selama ini aku belum pernah mendengar itu, cuman sing paling nyebai adalah Eko ini latung larang. Direkam loh gimana? Nah ini ya ora, aku kan kalau itu yang gagasannya bagus kan karena saya gini Mas, murah ramah masalah, telah dibayar ramah masalah, ning tukarnya apa? Tukarnya adalah ide gagasan. Saya bisa belajar mendapatkan value apa yang untuk saya di karya-karyaku berikutnya. Oh. Ini lebih mahal Mas daripada duit Mas. Oh, berarti prioritas yang pertama adalah mau gagasan. Konsepnya itu baru yang kedua ngomongin cuan akhirnya gitu. Lah besok wae cuan itu nomor selawe. Siji nanti paling ora ono. Oh, gitu. Ajane gitu Mas yang terjadi ya selama ini gitu ya. Heeh. Nah, yang penting kan apa anane wae lah. Karyamu seperti apa adanya. Apa adanya dari ide gagasan seperti itu, kekuatan produksinya seperti apa gitu, nanti desainnya seperti apa gitu. Ya nego di awal. Saya punya konsep ini dan aku sekian. Nah, itu lebih enak. Tergantung kekuatan produksi tadi itu gitu ya. Oh, oke siap Mas. Nah, mungkin Mas Eko, kalau ada teman-teman yang mau belajar, enggak apa-apa Mas. Mas Eko ini karena sudah dari 2008 Mas sampai sekarang akhirnya menggeluti tata cahaya dan sebagainya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar dengan banyak iming-iming sekarang seperti tadi instalasi cahaya, terus ada konsep-konsep cahaya yang lain dan sebagainya. Kalau ada yang mau belajar, Mas Eko punya pesan-pesan apa Mas? Banyak. Yen ono manajere ora masalah. Atau mereka yang mulai minat Mas, minat untuk mempelajari itu secara otodidak dan sebagainya. Sebenarnya apa Mas yang perlu dipegang oleh teman-teman ini untuk mempelajari itu? Yang penting itu mengetahui anatomi dulu, anatomi lighting sehingga tahu karakter cahaya itu seperti apa. Oke. Nggak usah ngomongin tentang simbol dulu. Nanti itu ngikut otomatis. Terus sama mempelajari titik-titik lampu yang sering dipakai, kemudian yang wajib. Ya prinsip itu. Ya. Prinsipnya ya ada front light, 9 tadi itu ya. Yang harus dipegang dulu. Footlight di situ. Oke, Mas Eko, matur nuwun sekali sharingnya kali ini. Dan kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut dan sebagainya bisa. Oh no, karena no. Saya ketemu sama Mas Eko, janjian dan sebagainya, ngobrol karena ternyata, gagasan itu penting sekali loh. Bertukar gagasan, bertukar wacana, obrolan itu jadi penting Mas. Penting. Di situ ya. Oke, teman-teman yang nonton Berita Teater, untuk yang episode kali ini bareng sama Mas Eko, kita akhiri di sini. Matur nuwun sekali lagi Mas Eko. Sami-sami Mas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun, ketemu lagi.